Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, kembali lagi dengan Mr. Eric in our informatic class. Yes. Jadi kembali lagi dengan Mr. Eric di pelajaran informatika kelas 5. Oke, melanjutkan yang kemarin kan kita sudah belajar di bab 3, yaitu tentang perkembangan komputer. Nah, sudah ada kemarin juga sejarah perkembangan komputer, dari bagaimana komputer yang sangat besar kemudian bisa menjadi seperti sekarang. Jadi kemarin juga ada generasi 1, 2, ketiga dan seterusnya. Anak-anak juga sudah mencoba membuat kemarin lini masa ya, sejarah sudah dikumpulkan. Oke, nanti Mr. rekap. Terus kemarin juga sudah ada kuis tentang tabel sejarah perkembangan komputer. Nah, sekarang Mister akan melanjutkan. Nah, Mister akan melanjutkan tentang bahan selanjutnya, yaitu di halaman 81. Yang akan kita pelajari adalah tentang perkembangan komputer. Nah, ya, jadi tidak hanya sejarah, tapi juga perkembangan di sini di bab ini juga dipelajari. Nah, tentu anak-anak sudah tahu ya, jenis-jenis komputer sudah tahu, bentuk-bentuk juga tahu, dari yang besar sampai yang sederhana. Nah, dalam perkembangan komputer sebenarnya juga tidak hanya juga tentang bentuknya atau desain dari komputernya, tapi ada bagian penting yang perlu anak-anak ketahui, yaitu tentang penggunaan bahasa. Nah, komputer juga sebenarnya juga mempunyai bahasa anak-anak, yaitu bahasa yang dia terjemahkan sendiri, tentu yang memerintah tetap manusia. Nah, inilah komunikasi yang digunakan antara manusia atau programmer dengan komputer. Memang bahasanya ya tidak diterjemahkan seperti kita berbicara, seperti Mister ngomong kepada kalian ini, tidak, tapi menggunakan kode-kode. Nah, kode-kodenya apa? Berikut akan Mister jelaskan. Nah, bahasa komputer itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bilangan biner, yang kedua adalah bahasa pemrograman. Nah, dua bagian ini adalah bagian yang sangat penting dalam bahasa komputer. Oke, bisa lanjutkan. Bilangan biner. Oke, yang pertama Mister akan menjelaskan bilangan biner. Apakah bilangan biner itu? Sesuai dalam buku paket, ini kita Mister mengutip dalam buku paket, bilangan biner adalah sekumpulan bilangan biner yang dapat dibaca dan dipahami oleh komputer. Nah, inilah yang maksud perintah dari pemrogram untuk memerintahkan komputer untuk membuat ini dan ini. Contohnya ya, kalau gampangannya ya, ketika ini Mister membuat ini, sebenarnya Mister mengetik bilangan biner. Nah, bilangan biner kan diketik. Nah, dalam CPU atau body komputer itu mereka memerintahkan untuk mengetik bilangan biner. Nah, untuk menjadikan bilangan biner itu menulis huruf B itu sebenarnya kalau diterjemahkan itu sangat luas sekali, karena tadi itu secara tidak langsung ada program lain yang harus dipahami oleh seorang komputer yang diperintahkan oleh Mister. Nah, sebenarnya bukan Mister yang membuat bilangan ini, yang membuat adalah orang-orang dahulu, yang maksudnya penemu yang membuat komputer. Jadi kita itu sebenarnya sudah gampang banget, sudah dipermudah banget, tidak harus ribet membuat B itu harus diperintah dengan bilangan biner berikut-berikut, enggak. Jadi semudah sebenarnya, dibalik mudahnya kita menggunakan komputer itu, dahulu ketika penemu itu juga
bahkan bukan dahulu, sekarang perkembangan kan komputer juga harus berkembang. Nah inilah yang dikembangkan, masih dikembangkan. Nah, penggunaan bilangan biner itu juga masih digunakan sampai sekarang. Nah ini dia, bilangan biner ditemukan oleh Bapak Gottfried Leibniz. Nah, ini adalah penemu dari bilangan biner pertama yang menciptakan biar dia bisa memerintahkan komputer untuk membuat sesuatu. Ini dia orangnya. Ya, ini kurang lebih ya sudah lama sekali orang ini, salah bangsa Eropa yang membuat untuk dengan teknologi yang sebenarnya kalau zaman dahulu ya sudah termasuk maju daripada di kita, karena kalau mereka sudah bisa membuat menemukan bilangan-bilangan ini, tapi ini bilangan bukan, maksudnya bukan yang perancang komputer ya. Jadi bilangan ini baru dalam bentuk huruf-huruf, angka-angka. Jadi belum masuk ke penerapannya komputer. Tapi tanpa ada beliau, mungkin kita tidak akan bisa menggunakan komputer sampai sekarang. Tapi bukan penemu komputer ya, cuman penemu bilangan biner. Oke, good. Saya lanjutnya. Nah, sistem penulisan dengan dua simbol. Jadi bilangan biner itu berbeda dengan bilangan desimal ya. Saya tahu kan bilangan desimal di matematika? Ya. Kalau di matematika, bilangan desimal itu kan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan seterusnya. Nah, di bilangan biner itu penulisannya menggunakan 0 dan 1. Ya, pokoknya 0101, tapi ini mewakili sebuah angka, tapi juga ada yang mewakili sebuah huruf. Nah, apa yang Mister katakan tadi ketika matematika masih ingat? Nah, ini adalah bilangan desimal. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan seterusnya. Oke, ini adalah bilangan desimal ya, sekali lagi bilangan desimal. Nah, bilangan binarnya seperti apa? Ini dia bilangan biner dari, nah ini kenapa ini sejajar? Nah ini adalah penulisannya. Contohnya gini, kalau 0 ya 0, 1. Jadi ini kan tadi sistem penulisannya dua simbol, jadi cuma 0 dan 1, makanya 0 1 10. Ini bukan 11 ya, ini juga bukan 10 sebenarnya. Ini adalah 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 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 Jadi kalau mau penulisan 0 di bilangan binarnya juga sama 0, 1 juga sama 1 1, 2 bilangan binarnya 1 0, 3 bilangan binarnya 1 1, 4 bilangan binarnya 1 0 0, 5 bilangan binarnya 1 0 1, 6 1 1 0 dan seterusnya. Inilah bilangan biner. Ya, Mister lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah bilangan biner atau binary digits, disingkat menjadi bits. Nah, mungkin ada anak-anak yang sudah pernah tahu atau mendengar atau melihat ketika menggunakan komputer atau laptop atau HP itu nanti ada bits. Nah, bits ini adalah sebenarnya singkatan dari binary digits yang artinya adalah bilangan biner. Nah, ini juga penting karena mungkin anak-anak tahu 8 bit, 32 bit, 64 bit. Ya, ini sangat adalah bagian yang penting dalam ketika sistem komputer. Komputermu berapa bit? Nah, biasanya kalau komputer ya nanti ada 32 bit, ada yang 64 bit. Nah, ini juga hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah komputer. Penjelasannya seperti ini. Bilangan biner atau bit itu adalah sekelompok bilangan biner, biasanya berisi 8. Nah, ini biasanya berisi 8.
Nah, ini disebut bita. Nah, 1 bit itu isinya maksudnya sekelompok bilangan biner yang isinya 8 itu disebut bita. So 8 bit. Nah, ini kan 1 bit itu ya nek 1 ya 1. Nah, karena sekelompok bilangan biner yang biasanya 8, makanya 8 bit itu sama dengan 1 bit. Nah, oke. Good. Selanjutnya yaitu ini yang poin kedua. Yang poin kedua adalah bahasa pemrograman. Nah, ini juga bagian yang penting. Nah, bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan programmer untuk membuat program. Nah, ini perkembangan dari bilangan bilangan biner tadi kembangkan dan diterjemahkan dalam bentuk bahasa hingga membuat suatu program. Siapa yang membuat program? Dia adalah programmer. Jadi programmer adalah orang yang membuat program, sama kayak teacher atau guru itu adalah orang yang mengajarkan. Nah, programmer adalah orang yang membuat program. Ya, contohnya kalau kalian ya yang suka main game, game yang kalian mainkan seperti PUBG atau Free Fire atau yang blog itu nanti sebenarnya itu adalah perkembangan dari orang-orang yang membuat ini. Jadi pemrogramer itu membuat beberapa pemrogramer membuat game yang dikembangkan oleh bersama-sama. Nah, itu juga menggunakan bahasa pemrograman, yaitu bilangan biner tadi. Oke? Maaf ya, tadi ada suara kucingnya baru keluar. Oke, kita lanjutkan. Nah, inilah perkembangan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman, kalau kalian bisa amati di halaman 84, nah, di sini ada 85. Di sini ada 5 bahasa yang digunakan. Yang pertama adalah bahasa generasi pertama atau 1GL. GL itu maksudnya adalah generation language. Jadi bahasa atau first generation language atau bahasa pertama. Nah, di sini bahasa pertama itu lebih mengarah kepada machine language atau bahasa mesin. Nah, ini masih menggunakan tingkat terendah yang tadi itu bilangan biner, masih 0 1 0 1 0 1 dan 1 0 0 0 1 0 0 1 dan seterusnya. Nah, ini tahapan pertama, generasi penciptaan dalam bahasa pemrograman. Nah, Pak, ini kok kita harus belajar bahasa pemrograman? Ya, kita sekarang sudah di perkembangan zaman kan sudah pesat. Kita Mister Minta anak-anak jangan cuman menjadi subjek. Menjadi objek atau subjek. Contohnya gini, anak-anak jangan cuman menjadi pengguna. Nah, gitu aja namanya. Mulailah belajar. Ya, contohnya itu tadi. Anak-anak sekarang kan sedang yang gampangnya bisa main game. Nah, maksudnya gitu. Jangan cuma main game. Sudah saatnya anak-anak belajar hal seperti itu. Sebenarnya bisa dipelajari kalau kalian mau. Belajar membuat game itu, belajar membuat aplikasi dan lain sebagainya, itu sebenarnya kalau mau belajar itu bisa. Nah, dari SD sekarang sudah mulai dikembangkan, tidak hanya sebatas kalian bisa menggambar di Paint atau menggambar di Corel atau di Photoshop atau bahkan mengetik di Excel, di PowerPoint atau di Word. Nah, sekarang pembelajaran di Indonesia itu sudah mulai diarahkan pembelajaran coding. Ya, coding itu seperti ini, membuat sesuatu. Nah, ini baru simpel sejarah. Mungkin kalau SD ya diarahkan ke sejarah.
Tapi nanti kalau sudah SMP, SMA, nanti sudah belajar mengarah ke situ. Jadi mungkin kalau kalian mungkin nanti ada, ini sebenarnya nanti akan dipelajari lagi ketika SMP ya. Jadi beruntunglah kalian kalau sekarang sudah dapat, oh itu aku dulu SD sudah pernah, karena belum tidak semua sekolah SD itu dapat pelajaran T3. Oke, good. Kita lanjutkan. Bahasa kedua adalah bahasa generasi kedua atau second generation language. Nah, di sini maksudnya adalah assembly language. Apa itu assembly language? Nah, di sini sesuai di buku paket adalah masih bahasa tapi dalam tingkatan yang rendah. Ya, bahasa mesin itu sekarang kalau di generasi kedua itu menggantikan bahasa mesin dengan simbol, huruf, dan angka. Nah ini sudah mulai sudah jadi binary tadi dirangkai-rangkai itu sudah yaitu tadi dikembangkan berubah menjadi simbol huruf atau angka. Nah itu sekarang sudah berkembang, makanya itu perkembangan dari komputer itu tidak hanya sebatas ini monitor, ini CPU, ini keyboard, ini speaker dan lain sebagainya, tapi anak-anak juga perlu tahu bahwa dalam komputer itu juga ada bahasa pemrograman. Nah ini yang juga hal yang penting. Oke, kita lanjutkan bahasa ketiga atau third generation language. Nah ini sudah high level language. Nah high level language ini adalah sudah dalam bentuk teks. Nah ini karena tadi kan perkembangan zaman terus apa itu makin canggih. Nah makanya sekarang dalam pemrograman itu sudah bisa menggunakan kalimat dalam kehidupan sehari-hari. Dari tadi yang angka, huruf, simbol di generasi kedua. Nah, generasi kedua, nah ini sudah dirangkai sehingga ya ketika kumpulan angka itu dirangkai akhirnya membentuk sebuah teks. Nah, contohnya di situ ada C atau C++, Java atau JavaScript. Nah ini adalah sebenarnya ini adalah program yang digunakan oleh para programmer yang membuat mungkin apa kok ribet kelihatannya. Gampangannya gini, kalau anak-anak sudah ada tahu yang robotik, tahu ada beberapa sekolah yang sudah mengajarkan robotik di mana kita diajarkan untuk membuat robot, akhirnya akan menghasilkan sebuah mainan yang gampangnya mainan dalam bentuk robot. Nah ini kalau kalian serius pemrograman ini nanti ya gampangnya kalian kalau serius bisa membuat sesuatu yang menarik juga. Contohnya nanti animasi bisa, game juga bisa, bahkan seperti media sosial kalau kalian serius itu juga bisa seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah bahasa generasi kedua ya, bahasa generasi kedua. Nah bahasa generasi kedua maaf ya, ini maksudnya bahasa generasi keempat. Nah ini belum berhenti tadi karena aku Mr. Copy. Nah atau fourth generation language ini adalah lebih ke daily language. Nah atau bahasa kehidupan sehari-hari. Nanti juga lebih gampang lagi sekarang. Contohnya adalah Perl, PHP, Python, dan SQL. Ini adalah nama-nama contoh yang ini di halaman 85 ada ya contoh-contohnya. Ini adalah program yang digunakan dalam bahasa pemrograman. Nah, ini lebih tinggi lagi, jadi lebih mudah. Oke, kita lanjutkan. Dan yang terakhir adalah bahasa generasi kelima ya, ini maaf ini belum terganti, atau five general language. Nah ini adalah computer solving. Nah untuk yang bahasa kelima ini lebih canggih lagi, dimana
komputer itu sudah dirancang untuk membuat komputer mampu menyelesaikan masalah tanpa programmer. Nah, ini sudah lebih canggih lagi. Contohnya 5GL adalah Mercury, Ops 5, dan Prolog. Ini adalah program programmer yang digunakan. Nah, ya ini mungkin ya yang sudah digunakan oleh beberapa aplikasi ya, kayak apa itu namanya, WhatsApp, apa Tokopedia, apa Shopee. Itu juga aplikasi yang digunakan, aplikasi itu juga menggunakan ini apa, bahasa-bahasa ini, sehingga ketika ada masalah dia sudah bisa mengatasinya sendiri. Ya mungkin tetap ada bantuan dari ini, tapi tidak secara keseluruhan. Nah, secara keseluruhan dia sudah bisa mendeteksi permasalahan, apa, kesalahannya atau permasalahannya. Oke, itu. Nah, di sini program lebih sering membuat sebuah program menggunakan bahasa kedua, ketiga, dan seterusnya. Akan tetapi, jadi kalau sekarang program itu sudah menggunakan dari bahasa kedua sampai bahasa kelima. Nah, akan tetapi bukan komputer hanya menggunakan bahasa mesin. Jadi bagaimana cara agar komputer dapat menjalankan perintah yang diberikan. Nah, agar komputer dapat memahami bahasa digunakan programmer, bahasa tersebut diterjemahkan dalam bahasa mesin, yang disebut kompilasi atau compilation, atau penerjemahnya disebut adalah compiler. Nah, ini adalah beberapa tahapan perkembangan ya, lebih tepatnya dalam bahasa pemrograman. Jadi contohnya gini, halaman 85 di situ ada gambar programmer menggunakan 3GL. Maksudnya programmer itu menggunakan generasi ketiga. Kompilator menerjemahkan 3GL menjadi bahasa mesin. Nah, jadi sekarang maksudnya gini, programmer, maksudnya Mister seorang programmer, Mister tidak lagi harus menggunakan, ini juga penting sebenarnya, generasi pertama yang 01001010 itu tadi. Tapi penting ya, ini penting, tapi tidak harus programmer harus membuat seperti itu. Sekarang sudah bisa diterjemahkan oleh, namanya adalah compiler atau komplikator yang menerjemahkan 3GL ya, karena yang digunakan bahasa ketiga, menjadi komputer yang bisa memahami mesin. Karena kalau bahasa ketiga tadi kan sudah dalam bentuk teks, jadi Mister akan mengerti open. Nah, contohnya gini, open berarti buka. Nah, si kompilator itu merangkai kata open, itu dirangkai menjadi diterjemahkan dalam bentuk bahasa biner yang 10101. Kok bisa? Yaitu udah program yang mau diterjemahkan dari open kok jadi 010001 dan seterusnya. Itu ya si bapak yang depan tadi yang menemukan. Jadi itu. Oke, itu dulu Mister Rasa untuk video kali ini. Jadi silahkan anak-anak pelajari, tentang bahasa biner dan bahasa pemrograman. Nah, satu lagi, kalau kita untuk terakhir ini ada kuis yang harus anak-anak jawab, nanti ditaruh bisa di komen di bawah ya, jawaban apa ya, tercepat dan benar akan Mister kasih hadiah. Oke, bagaimana cara mencarinya? Mister serahkan kepada kalian. Oke, boleh cari di buku, boleh diamati, boleh di sumber lain. Nah, Mister back sebentar di tadi yang ini pertanyaan gini, kuisnya gini. Ini kan sudah ada bilangan desimal dari 0 sampai 9.
Bilangan 0 itu binernya 0, bilangan 1 binernya 1, bilangan 2 desimalnya 2 binernya 10 1 0, bilangan 3 binernya 1 1, dan seterusnya. Nah, kuisnya hari ini silahkan nanti dicari, ditemukan, boleh cari di buku, dipahami, atau cari di sumber lain, internet, atau tanya seseorang, boleh. 0 sampai 9 ini sudah ada. Nah, pertanyaannya adalah berapakah bilangan biner dari angka 10? Oke, kuisnya cuma satu aja. Berapakah bilangan biner dari angka desimal 10? Ini sebenarnya sudah nek kalian amati, ini adalah sudah tersusun urutan. Kalau kalian amati loh, nek gak mau gampangnya gitu. Jadi ini adalah urutan. Jadi ini sebenarnya tersusun, sudah urut. Maksudnya terformat, jadi formatnya sama. Kalau kalian mau dia, silakan temukan. Nanti jawaban terbenar 5 terbenar akan Mister kasih skor and hadiah dari Mister. Silahkan nanti komennya di komen WhatsApp, di komen YouTube ya. Jawaban tulis itu, jangan lupa kasih nama. Nih, berapakah bilangan biner, sekali lagi Mister ulang, berapakah bilangan biner dari angka desimal 10? 5 terbaik, paling cepat, paling bener, Mister kasih skor yang Mister kasih skor tambahan. Dan besok ketika kita ketemu di sekolah, ingatkan Mister akan kasih hadiah. Oke, good. Jadi silahkan pahami video ini sampai akhir. Oke, nah itu dulu for today. Kalau ada pertanyaan, tapi jangan pertanyaan jawabannya loh, silakan bisa WA Mister ya. Okay, thank you for today. I'm sorry with my mistake jika Mister ada salah ucap atau salah kata. See you tomorrow. Berjumpa lagi besok. And bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pakai masker kalau keluar. Ini masih berdekat. Dah.